Prabowo Subianto langsung melakukan tindakan atas perlakuan kurang menyenangkan yang didapatkan WNI di Malaysia. Sang presiden siap menjadi garda terdepan untuk menjaga harga diri bangsa. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. JST News memiliki visi untuk menjadi berita mendidik citra bangsa dan negara. Misinya adalah untuk membangun berita baik, benar, aktual, dan informatif. Apa yang disampaikan oleh sang presiden ini merupakan hal yang wajar. Pasalnya negeri jiran diketahui sudah melanggar hak konvensi internasional. Kemarahan ini pun langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai media asing. Malaysia melanggar hukum mengorbankan WNI. Warga negara Indonesia dihajar dengan peluru asli oleh kepolisian Malaysia. Momen ini terjadi di perairan Tanjung Ru yang terletak di Selangor. Bar sadis ini pun dengan cepat menyebar serta menimbulkan kehebohan di sosial media. Publik yang baru mengetahui pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian bermula saat polisi air Malaysia melihat kapal melintasi perairan Selangor. JST News memiliki visi untuk menjadi berita mendidik citra bangsa dan negara. Misinya adalah untuk membangun berita baik, benar, aktual, dan informatif. Ternyata kapal kecil ini berisi 5 WNI yang diduga pekerja migran non-prosedural. Setelah dikejar dan sempat bertabrakan, polisi air Malaysia memutuskan untuk menembak. Aksi dor-dor-dor petugas perairan ini membuat 1 WNI wafat dan 4 lainnya luka parah. Kasus ini disebut telah menciderai hubungan harmonis antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah negeri jiran pun dikecam lantaran sudah melanggar aturan internasional. Padahal sejak 2012 tertulis jelas kalau negara harus menjamin perlindungan terhadap pekerja migran. Tindakan super ceroboh polisi air Malaysia ini pun dikecam langsung oleh hak asasi manusia. Komnas HAM Indonesia menyemprot negara serumpun Melayu ini. Anis Hidayah selaku komisioner HAM mengutuk habis-habisan perbuatan tersebut. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penembakan itu termasuk pelanggaran hak atas hidup yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun sehingga mesti dijamin oleh negara, ujar perempuan 48 tahun ini. Ketegasan Prabowo usut tuntas kasus. Pak Prabowo nggak mau tinggal diam melihat kasus yang menimpa rakyatnya. Pasalnya politikus 73 tahun itu langsung mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan Pak Prabowo memberikan ultimatum keras kepada negeri jiran. Dia mendesak pemerintah dan aparat Malaysia untuk segera mengusut tuntas kasus yang terjadi. Prabowo mengecam aktivitas ilegal yang dilakukan negara asing. Ia juga memperingatkan seluruh rakyatnya supaya nggak terlibat dalam aktivitas berbahaya tersebut. Peristiwa naas ini juga mendapatkan tanggapan dari lembaga-lembaga besar Indonesia. Sebut saja para anggota DPR RI yang sangat menyayangkan kejadian ini. Salah satu respon penuh simpati ditunjukkan oleh Soleh selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang kembali, ungkap politikus asal partai PKB tersebut. Selain itu, Soleh juga menghimbau pemerintah negeri jiran untuk bisa transparan menangani kasus ini. Dia nggak mau Malaysia menutup-nutupi penyelidikan untuk melindungi aparat yang bersalah. Sementara itu, tanggapan keras diberikan anggota Komisi 1 lainnya, yakni Amelia Anggraini. Ia mengancam hubungan kedua negara akan rusak seandainya Malaysia nggak berlaku transparan. Selain itu, saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi. Karena jangan sampai insiden penembakan ini mengganggu hubungan kedua negara yang telah terbina secara baik, ujar politikus 53 tahun tersebut.